Halo, perkenalkan nama saya Richard Lestiawan. Saya berasal dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang rekursif, di mana rekursif ini seringkali digunakan agar kode program supaya lebih pendek. Dan saya kembali mengambil referensi untuk materi kali ini dari modul praktikum algoritma dan pemrograman yang telah diberikan oleh universitas saya. Jadi kita akan masuk saja di mana kita akan membahas suatu masalah. Masalahnya adalah Pak Ragil sudah cukup berumur dan ia akhir-akhir ini sedang tertarik untuk menghitung uangnya yang akan ditabung. Pada tiap bank bunganya tentu berbeda-beda, namun memiliki konsep perhitungan yang sama, yaitu modal ditambah bunga bulan pertama akan menjadi modal di bulan kedua. Atau kalau nggak salah saya pernah membaca ini compound interest gitu ya. Pak Ragil yang sudah cukup berumur kebingungan untuk menghitungnya. Anda sebagai keponakan yang baik akan membantunya dengan membuatkan program untuk Pak Ragil agar ia dapat mengetahui berapa tabungannya ketika sudah mencapai bulan tertentu. Jadi di sini kita akan menggunakan konsep rekursif untuk menghitung ini. Sebenarnya rekursif itu juga bisa digunakan untuk iteratif biasa ya, atau for loop gitu ya. Jadi kita akan menggunakannya. Kita akan memulai, yang pertama kita ke alurnya dulu. Untuk alurnya, pertama input, berarti inputnya yang pasti modal awal, kemudian bunga per bulan, kemudian yang terakhir bulan tujuan, bulan keberapa yang ingin diketahui. Jadi itu untuk inputnya. Kemudian untuk prosesnya, yang pertama berarti untuk prosesnya berarti yang pasti membuat fungsi, kemudian mencari formula yang akan digunakan dalam rekursif. Jadi kita akan mencari kira-kira polanya itu bagaimana untuk bisa kita masukkan ke rekursif. Kurang lebih seperti itu berarti. Oke. Setelah itu prosesnya mengubah parameter sesuai dengan formula yang ditemukan. Jadi kita akan memainkan parameternya di fungsi itu. Kalau dalam rekursif itu seperti itu ya. Outputnya berarti pasti jumlah tabungan pada bulan yang dituju. Jadi untuk alurnya yang pertama kita akan memasukkan atau meminta inputan untuk modal awalnya berapa, bunga per bulan, kemudian bulan keberapa yang ingin diketahui untuk jumlah tabungannya itu. Kemudian prosesnya yang pertama, rekursif itu kan berarti pemanggilan fungsi atau pemanggilan dirinya sendiri di dalam fungsi. Berarti kita harus membuat fungsinya dulu, kita terus mencari formula yang akan digunakan, mengubah parameter sesuai dengan formula yang ditemukan. Outputnya jumlah tabungan pada bulan yang dituju. Jadi begitu untuk alurnya. Sekarang kita masuk aja ke programnya. Sebenarnya ini merupakan contoh paling simpel yang dapat digunakan di dalam rekursif. Jadi yang pertama kita masukkan dulu untuk modal. Di integer input, masukkan modal awal Anda. Kemudian bunga
integer, input juga, berapa bunga yang diberikan tanpa persen. Jadi di sini kita memasukkannya hanya angkanya saja. Jadi biar lebih gampang untuk perhitungannya. Berarti kalau cuma angkanya aja berarti bunga dibagi 100. Oke. Berarti yang terakhir bulan tujuan. Integer input bulan ke berapa yang ingin Anda ketahui. Oke, berarti sudah selesai untuk inputannya, modal, bunga, dan bulan tujuan. Sekarang kita akan masuk ke rekursifnya. Def tabungan. Jadi yang pertama pastinya modal. Oke, berarti modal, kemudian bulan, dan juga tujuan. Nah, di sini saya menggunakan default parameter. Jadi bulannya saya inisiasi langsung di awal itu langsung bulannya 1, dan tujuannya sama dengan bulan tujuan. Kenapa saya bikin seperti ini? Karena kan untuk tabungan pasti dimulai dari bulan pertama, dan tujuannya ini Jadi tujuannya ini yang ingin kita capai itu saya masukkan di parameter. Karena kalau di dalam fungsi inputan yang ada di sini, kalau kita mau misalnya masukkan di sini ya, if bulan sama dengan bulan, ini nggak akan bisa. Jadi dia nggak bisa gitu, karena ini ada di luarnya fungsi ini, bukan di parameter. Jadi saya memasukkan untuk bulan tujuannya ini yang ada di sini ke dalam parameter tujuan, sedangkan untuk bulan saya melakukan inisiasi yaitu 1 bulan sama dengan 1 untuk defaultnya. Jadi di sini supaya nanti bulannya kan akan bertambah karena kan kita akan mencari dari ini bulan pertama berapa, terus bulan kedua berapa, bulan ketiga berapa. Berarti kan ini akan bertambah terus. Ini misalnya untuk modalnya misalnya 1000, kemudian bunganya 5%, berarti 1000 ya 1 juta aja biar gampang. 1000 gak apa-apa. 1000 untuk bulan pertama. Berarti untuk bulan kedua berapa? Modalnya 1000 dikalikan 5%. Saya kalkulatorkan dulu. 1000 dikali 5% dengan 50. 5% dari 1000 itu 50, berarti dia akan, nah pada bulan kedua itu kan segini, berarti modalnya ini ditambah bunganya. Untuk bulan ketiga berarti modalnya 1050 kan, 1050 ditambahkan dari 5%, ditambahkan 5%-nya dari 1050 itu berapa? 5% dari 1050 itu 52,5. Berarti untuk bulan ketiga itu uang di tabungannya itu akan menjadi 1050 ditambah 52,5. Jadi dia akan menjadi 1102,5. Nah, jadi kayak gini kan. Jadi untuk itu kita bisa tahu polanya ini berarti kan modal awal. Sedangkan pada bulan kedua itu modalnya berubah, modal ditambah bunganya itu berapa. Nah, sedangkan pada bulan ketiga berubah lagi, modal plus bunga
ditambah bunganya itu berapa. Jadi modal awal ini kan tetap pasti di bulan pertama. Nah, pada bulan kedua ini kalau di sini kasusnya 5% ya. Berarti 5% dari modal awal ini berapa? Ditambahkan dengan modal. Nah, kemudian pada bulan ketiga modal plus bunga tadi yang ada di sini ditambahkan 5% dari modal plus bunga ini. Jadi bisa kita dapat polanya. Oke. Berarti kita akan memainkan parameter untuk di modal dan bulannya. Nah, untuk di rekursif kita kan butuh namanya base case dan recursive case. Base case sendiri digunakan supaya fungsinya itu nggak stack overflow atau nggak ada berhentinya ya, kayak infinite loop gitu. Jadi di sini kita memerlukan yang namanya base case supaya fungsinya ini bisa berhenti. Nah, base case-nya ini apa? Pada masalah ini, base case-nya berarti adalah kalau bulannya ini, bulan di sini sudah mencapai ini. Kalau bulan ini sudah sama dengan yang di 7, dia akan berhenti. Berarti bulan bulan sama dengan bulan tujuan, kita akan return. Apa yang akan kita return? Yang akan kita return adalah modalnya. Modal yang dimaksud di sini itu berarti modal paling akhir ya, berarti yang sudah ditambah dengan bunga-bunganya, bukan modal yang awal-awal gitu. Nah, jadi kalau dia bulannya sudah sama dengan bulan tujuan, dia akan nge-return modal, dia akan keluar dari fungsi ini. Bulannya ini nanti akan di-increment. Nah, ini baru masuk ke recursive case-nya. Yang ini base case supaya dia berhenti. Sekarang ke recursive, dia akan memanggil fungsi ini lagi atau dirinya sendiri. Kita akan memanggil tabungan. Nah, ini kan fungsinya. Kemudian apa yang kita ubah? Kita ubah untuk parameter modal. Modalnya diubah jadi apa? Modalnya diubah jadi modal ditambah modal awalnya tadi dikali bunganya. Jadi modalnya ini akan kita ubah jadi modal ditambah modal kali bunga. Jadi kalau misalnya ini bunganya kan 50, berarti 1000 ini ditambah 50. Nah, begitu. Jadi kita akan menggunakan ini, akan memainkan parameter yang ada di sini kalau di rekursif. Kemudian untuk parameter bulan, kita ubah bulan di plus 1. Kalau misalnya bulannya 1 terus ya nggak selesai. Jadi bulannya akan di increment begitu. Jadi modalnya kita ubah dan juga bulannya kita ubah. Untuk tujuan ini tetap tidak saya masukkan di parameter sini karena di sini udah default kan. Jadi dia akan mengikuti ini terus. Di sini meskipun nggak ditulis, dia tujuannya akan tetap ini. Jadi tujuan di sini dia akan tetap, sedangkan bulannya akan increment. Oke, mungkin bisa kita coba ya. Print F tabungan Anda pada bulan tujuan adalah sebanyak Rp titik tabungan. Berarti parameter yang dibutuhkan yang di sini kan modal. Oke, jadi begitu. Sekarang kita ke debugging supaya kita bisa lebih mudah untuk memahaminya. Kita pakai contoh yang gampang aja. Modalnya berarti anggap aja 1.000.000. Tataran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunganya 5. Nah, bunganya di sini jadi 5%, modal 1 juta. Bulan tujuan, bulan ke-3. Sekarang kita masuk ke fungsinya. Ya, kok langsung tar lagi.
1 juta 1 2 1 2 3 4 5 6. Bunganya 5% bulan ke-3. Nah, ini dia akan masuk ke sini. Bulannya masih 1 kan, modalnya tetap 1 juta, tujuannya bulan ke-3. Dia masuk ke recursive case. Di sini modalnya akan berubah, kita lihat di sini. Nah, modalnya berubah kan, modal awal tadi ditambah bunga dari modal awal itu berapa, bulannya di increment. Nah, bulannya belum sama dengan tujuannya, jadi masuk ke rekursif lagi. Dia modalnya akan berubah, berarti ini 1.050.000 akan ditambahkan 5%-nya dari ini. Dan bulannya akan ditambah 1. Bulannya menjadi 3 dan modalnya 1.125.000. Yaitu tadi 1.050.000 ditambah 5% dari 1.050.000. Kemudian dicek apakah sudah sama, bulan dan tujuannya sama. Berarti kita akan return modalnya. Dia akan keluar. Nah, begini. Kalau nggak ada ini, atau misalnya gini deh. Ini saya hapus. Kita pakai bulan tujuannya ada di sini. Apakah bisa? Seharusnya tidak bisa. Tadi saya sudah coba, tidak bisa. 56. Oh, ternyata bisa. Jadi boleh nggak? Berarti nggak usah dimasukin parameter, bisa. Oke, sekarang kita coba lagi mungkin ya, yang angkanya lebih besar. Misalnya 10 juta. 10 tuh 2, 3, 4, 5, 6. Bunganya 3%. Bulan keberapa? Bulan keempat. Kita masuk 10 juta ditambah 3%-nya, berarti 10.300.000 ditambah 10.300.000 tambah 3%-nya 10.609.000 ditambah 3% dari 10.609.000, dan itu digantikan dalam modal 10.927.270. Sudah sama, keluar. Oke. Jadi dengan program seperti ini diharapkan bisa memudahkan untuk Pak Ragil ya. Seharusnya gampang sih. Misalnya 100 juta 3, 4, 5, 6. Berapa persen? 5%. Bulan ke 11. Jadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 162 juta 288 1.162.889.462.000, sama ada koma-komanya ini ya. Nah, jadi pada bulan ke-11 uang yang Anda tabungkan sebanyak 100 juta ini akan menjadi segini. Oke, mantap. Dengan ini diharapkan kita bisa lebih mudah memahami untuk rekursif. Ini merupakan contoh paling sederhana dan simple supaya kita lebih mudah untuk memahami rekursif. Kiranya materi ini dan masalah pada program ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kiranya bisa berguna. Terima kasih.